Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan panduan cara membuat grup publik. Kalau Anda menggunakan Android, bisa Anda ketuk gambar pensil di kanan bawah ini. Di atas ada grup baru, ataupun bisa melalui menu 3 baris di kiri atas. Selanjutnya diketuk grup baru, kemudian tambahkan satu orang yang Anda kenal. Selanjutnya diketuk gambar panah ke kanan, diberi nama grupnya, boleh Anda tambahkan picture sekaligus, diketuk gambar foto ini, dipilih gambar yang sudah Anda siapkan, misalnya gambar ini, kemudian diketuk tanda checklist di kanan bawah, diketuk lagi tanda checklist di kanan bawah. Untuk membuat grup ini menjadi public, diketuk judul grup yang ada di atas, kemudian diketuk gambar pensil, kemudian diketuk tipe grupnya, selanjutnya diketuk grup public, dan di bagian ini Anda harus memberi alamat tautan untuk grup Anda, yang sekaligus dia akan berfungsi sebagai username grup Anda. Tautan ini harus unik, tidak boleh dan tidak bisa sama, seperti ini. Ini adalah nama yang unik yang belum digunakan oleh orang lain. Setelah selesai, Anda ketuk gambar checklist di kanan atas. Grup publik ini konsekuensinya adalah bisa ditemukan oleh siapapun yang mencarinya di menu search atau di menu cari. Dan saya sarankan kalau Anda membuat grup untuk sekolah, sebaiknya memang grup yang bersifat privat. Setelah selesai, Anda ketuk tanda checklist di kanan atas. Ini adalah alamat URL grup Anda yang bisa Anda bagikan kepada siapapun yang Anda kehendaki dengan cara mengetuknya atau memijitnya agak lama sampai muncul menu salin dan Anda bisa membagikannya. Sekarang saya akan menambahkan Telegram bot hasil cloning ke dalam grup tadi. Saya masuk ke bot Father. Telegram bot yang sudah saya cloning adalah latihan 1 bot ini. Saya ketuk, kemudian username-nya saya salin dengan cara memijit agak lama sampai muncul menu seperti ini. Kemudian saya ketuk salin. Yang berikutnya saya masuk ke dalam grup yang tadi saya buat, yaitu latihan SG optimalisasi. Ini saya ketuk, kemudian nama grup yang ada di atas saya ketuk. Berikutnya saya ketuk gambar pensil, kemudian saya ketuk admin. Selanjutnya saya ketuk tambah admin. Dan di bagian cari ini, saya tempel username Telegram bot yang tadi sudah saya salin. Kemudian saya ketuk Telegram bot ini. Yang berikutnya saya ketuk tanda checklist di kanan atas. Telegram bot ini sekarang sudah ditambahkan ke dalam grup dan terlihat tampilan untuk melakukan setting. Selanjutnya saya ketuk settings ini. Kalau saya mengetuk open here, artinya saya akan melakukan setting di dalam grup ini. Tampilannya seperti ini. Kalau grup ini sudah banyak anggotanya, tentu ini tidak bagus Anda lakukan di dalam grup. Maka setting itu sebaiknya dilakukan di luar grup saja. Ini saya ketuk close, dan saya kembali ketik di grup ini, garis miring, settings, pakai S, kemudian saya kirim, dan saya ketuk open in private chat. Kemudian saya ketuk tap here. Dan yang berikutnya saya ketuk mulai atau start yang ada di bawah. Dan yang pertama yang ingin saya lakukan adalah mengatur zona waktunya supaya waktu Indonesia. Saya ketuk language. Kemudian saya ketuk time zone ini. Saya ketuk set. Kemudian saya ketuk send the position. Diklik OK. Dan sekarang zona waktunya sudah berubah ke Indonesia atau Asia. Selanjutnya saya ketuk kembali. Sekali lagi saya ketuk kembali atau back. Kemudian di atas ini saya pilih bahasa Indonesia. Sekarang saya ketuk pengaturan. Pengaturan selamat datang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Hanya saya lihat masih banyak yang melakukan kesalahan. Yaitu setelah mengklik selamat datang, banyak orang yang tidak mengklik atur. Malah mereka langsung mengetik di sini dan mereka mengirimkan ketikan langsung. Kemudian di sini menunya menjadi hilang.
tidak ada menu atau menunya jadi stuck, maka yang harus Anda lakukan adalah kembali ke grup, kemudian di dalam grup Anda itu diketik ulang settings, atau cukup Anda ketuk tulisan settings yang sudah ada, dan Anda kembali seperti awal. Ketuk lagi, buka pesan pribadi, kemudian Anda pergi ke chat. Seperti ini. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang stuck, tidak bisa berubah ketika Anda mengetuk apapun, maka yang harus Anda lakukan adalah kembali ke grupnya, kemudian di grupnya diketik settings. Atau supaya cepat, cukup ketuk settings yang sudah ada, buka pesan pribadi, Anda ketuk pergi ke chat. Sekali lagi, Anda tinggal setting ucapan selamat datangnya dengan mengetuk ucapan selamat datang, kemudian diketuk atur, dan silakan Anda mengetik ucapan selamat datang sesuai keperluan Anda. Untuk pindah baris, Anda ketuk tombol ini, dan Anda gunakan kode-kode yang Anda lihat di sini. Untuk menyebutkan nama seseorang, Anda tulis seperti ini, kurung kurawal, name, kemudian kurung kurawal tertutup. Simbol kurung kurawal tersebut adanya di sini, Anda ketik yang ini, kemudian Anda ketuk ini. Inilah kurung kurawal yang Anda butuhkan. Anda boleh mengetik name dengan huruf besar atau huruf kecil atau kombinasi, tidak ada bedanya, dan selalu diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Kemudian Anda pindah lagi, terserah Anda mau mengetik apapun di sini, misalnya username. Anda menulis ucapan selamat datang sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, Anda ketuk kirim. Kemudian Anda ketuk kembali. Di menu ini Anda bisa melihat bahwa ucapan selamat datang Anda aktif. Kalau Anda mengetuk non-aktif, maka dia pun akan mati, artinya tidak jalan, maka kita ketuk aktif. Kemudian di sini ada selalu kirim, artinya adalah bahwa setiap orang yang bergabung di grup Anda akan menerima ucapan selamat datang otomatis. Kalau Anda mengetuk send one join, artinya ucapan selamat datang itu hanya akan diterima oleh orang yang pertama kali gabung di grup. Sedangkan orang kedua dan seterusnya tidak menerima ucapan selamat datang otomatis. Maka sebaiknya ini diketuk selalu kirim. Kemudian di bawah, hapus pesan terakhir. Kalau Anda mencentangnya, artinya ketika si A bergabung dan menerima ucapan selamat datang, kemudian ada si B yang bergabung, dia pun menerima ucapan selamat datang, tetapi ucapan selamat datang untuk si A akan terhapus secara otomatis. Kalau Anda ingin setiap orang itu ucapan selamat datangnya tidak terhapus, maka ini dimatikan. Tapi konsekuensinya adalah bahwa grup Anda akan dipenuhi oleh banyak ucapan selamat datang. Kalau Anda akan menggunakan link di bawah ucapan selamat datang ini, di mana setiap orang yang berkunjung akan diarahkan untuk bergabung di channel, untuk melihat YouTube, dan sebagainya, maka Anda tinggal mengetuk tombol URL ini. Selanjutnya Anda ketuk atur, dan ini adalah rumus penulisannya. Tombol teks, spasi, strip, spasi, kemudian diketik alamat URL-nya. Kita beri contoh, saya kasih emoji dulu. Sebaiknya alamat URL ini jangan terlalu panjang, karena dia akan tertutup. Saya hanya memberi contoh di sini panduan. Ya, setelah spasi, saya ketuk strip, kemudian spasi, dan baru saya ketik alamat URL-nya. Kalau Anda hafal, silakan Anda ketik, tetapi kalau Anda tidak hafal, Anda kopas saja. Ini hanya sebuah contoh, kemudian diketuk kirim. Jika ada yang salah seperti ini, tinggal kita ketuk urungkan, kemudian ketuk lagi atur. Setelah dikoreksi, tinggal langsung Anda ketuk kirim. Kita ketuk kembali, sekali lagi ketuk kembali. Jika Anda ingin mengoreksi kesalahan ucapan selamat datang, maka yang harus Anda lakukan adalah tinggal mengetik ulang. Jadi tidak ada menu koreksi, Anda cukup masuk ke selamat datang, kemudian Anda ketuk atur, dan silakan Anda ketik ulang untuk mengoreksinya. Kalau Anda tidak jadi mengoreksi, tinggal diketuk urungkan. Begitu juga kalau Anda ingin mengubah inline button ataupun URL-nya, maka Anda ketuk tombol URL. Anda lihat dulu yang ada sekarang adalah seperti ini. Maka kalau Anda ingin mengoreksinya, tinggal Anda ketuk atur, dan silakan Anda perbaiki. Kalau Anda tidak jadi, tinggal Anda ketuk urungkan. Kita ketuk kembali,
kita ketuk kembali. Kemudian kita bicarakan tentang pengaturan yang lain. Di sini ada peraturan. Artinya, menu ini boleh Anda gunakan untuk menjelaskan peraturan yang ada di dalam grup. Tetapi ini biasanya jarang digunakan, karena di dalam grup itu rata-rata isinya adalah dilarang mempromosikan A, B, C, dan sebagainya. Dengan fasilitas yang ada di dalam grup help ini, saya secara pribadi pun jarang membuat aturan-aturan seperti itu. Jadi cukup kita memblokir atau menghapus kiriman-kiriman berupa promosi atau apapun yang tidak kita inginkan melalui menu-menu yang lain. Misalnya adalah melalui menu anti-spam. Ini kita ketuk. Kalau ada orang yang melakukan spam, dia mengirim pesan bertubi-tubi, maka ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Sekarang statusnya hukumannya adalah mati. Bisa kita cukup kasih peringatan, maka kita ketuk peringatan ini. Dalam waktu 30 menit, dia tidak akan bisa mengirimkan apapun ke dalam grup Anda. Kalau Anda ingin mengeluarkannya, cukup Anda ketuk tendang. Kalau Anda ingin membisukannya, Anda ketuk bisu. Dalam hal ini pun settingan waktunya adalah 30 menit. Atau Anda ingin memblokirnya, maka Anda ketuk blokir. Orang yang sudah Anda blokir ini tidak akan bisa masuk lagi ke dalam grup Anda sampai pemblokirannya Anda buka. Demikian juga orang yang Anda tendang tidak akan bisa masuk ke dalam grup Anda. Kemudian apa yang ingin Anda lakukan dengan pesan yang sudah dikirim? Kalau Anda ingin menghapus pesan tersebut secara otomatis, cukup Anda ketuk menghapus pesan. Ini diaktifkan. Kemudian di bagian ini pun ada atur durasi blokir. Apakah Anda ingin memblokirnya dalam waktu 30 second? Maksimalnya adalah 365 hari. Atau Anda ingin menghukumnya dalam 1 hari, maka cukup Anda ketik 1 day, kemudian Anda ketuk kirim. Masa hukumannya sekarang ditetapkan 1 hari. Artinya seseorang yang melakukan spam tidak bisa berbuat apapun dalam waktu 1 hari. Kita ketuk kembali. Apakah username tertentu akan Anda anggap sebagai spam? Biasanya yang dianggap sebagai spam adalah username yang menggunakan huruf-huruf tertentu ataupun yang terlalu panjang dan sebagainya. Ini Anda ketuk. Statusnya adalah nonaktif, boleh Anda aktifkan, boleh juga Anda nonaktifkan. Sesuai kebutuhan saja. Kita kembali. Seringkali ke dalam sebuah grup pun ada yang memasukkan bot tertentu. Maka jika Anda ingin melarangnya, cukup Anda ketuk bots anti-spam. Ini statusnya adalah nonaktif, maka nanti bisa Anda aktifkan. Semua Anda atur sesuai kebutuhan. Kemudian di dalam menu blok semua tautan ini, Anda bisa melarang orang untuk mengirimkan tautan apapun. Statusnya adalah mati, maka Anda pilih mana yang akan Anda lakukan terhadap orang yang mengirimkan tautan. Misalnya diberi peringatan, dan tautan yang dikirimkannya ingin terhapus secara otomatis, maka menu menghapus ini Anda aktifkan. Kemudian durasinya pun bisa Anda atur, berapa lama orang itu akan mendapatkan peringatan, bisu, dan sebagainya. Seperti yang tadi saya contohkan adalah 1 hari. Jika ini tidak akan Anda ubah, tinggal ketuk urungkan. Dan di sini ada menu pengecualian. Kalau Anda membolehkan orang-orang tertentu mengirimkan link-link yang dikecualikan, maka tinggal Anda ketuk pengecualian. Kemudian link-link tersebut Anda tambahkan dengan cara mengetuk tambah. Dan silakan Anda ketik daftar link yang menjadi kekecualian. Contoh seperti google.com, facebook.com, instagram.com. Jadi ketika ada orang yang mengirim link seperti ini, mereka tidak akan kena hukuman. Dan linknya pun tidak akan terhapus. Kita ketuk kembali, kita ketuk kembali. Dan yang terakhir adalah meneruskan. Kalau ada orang yang mengirimkan pesan terusan, yang datangnya dari channel, yang datangnya dari grup, maka Anda bisa memberikan hukuman kepada pengirimnya atau yang meneruskannya berupa peringatan misalnya, diketuk peringatan, dan Anda pun ingin menghapus pesan yang diteruskan tersebut, maka bagian ini diaktifkan. Durasi waktunya sama, bisa Anda atur seperti yang tadi saya contohkan. Kita ketuk urung dulu, kemudian kita kembali, dan kita ketuk kembali. Ini adalah menu anti-spam. Di video berikutnya akan saya jelaskan pengaturan-pengaturan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.